Iya. Ya, Bapak pengen tahu kan itu online ya. Bagaimana panitia bisa memastikan kalau pelaksanaan itu fair, artinya tidak ada kecurangan gitu. Mungkin bisa diketahui juga oleh teman-teman yang nonton podcast ini. Iya, Pak. Jadi kalau di tingkat nasional kemarin, itu panitianya sudah memastikan tidak ada kecurangan karena emang keluar. Nah, oleh karena itu prinsip waro ini menghadirkan apa ya? Bagaimana kita tuh mempelajari semua soal yang ada kemungkinan untuk muncul di kompetisi. Seperti itu sih doa yang sering saya baca. Yang pertama itu bunyinya begini, uh, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Terus doa yang kedua dilanjutkan, Allahumma innaka malikun muqtadirun mata sya'u min amrin yakun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Best Podcast. Ya, di kesempatan kali ini saya harus melakukan wawancara dengan santri di kesempatan ini karena santri yang bersangkutan masih dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kenapa saya harus menghadirkan beliau atau harus wawancara beliau? Karena santri yang satu ini memegang rekor sejarah ya. Jadi selama 14 tahun, 13 tahun keikutsertaan Al-Multazam dalam kegiatan sains atau Olimpiade Sains Nasional atau yang sekarang dikenal dengan KSN, Kompetisi Sains Nasional. Baru kali ini di tahun 2020 yang lalu Al-Multazam ya, santrinya berhasil mendapatkan medali di tingkat nasional. Ya, kita akan berdiskusi atau kita akan ngobrol dengan Kahfi ya. Muhammad Kahfi Syuhada. Betul ya? Enggak ada Muhammad, Pak. Oh, enggak ada Muhammad ya? Kahfi Syuhada. Iya. Iya, dengan Kahfi Syuhada, ya, seorang santri yang luar biasa, kelas 12 IPA dan untuk pertama kalinya di KSN ini dilaksanakan secara online dan beliau berhasil mendapatkan medali perunggu, betul? Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Ya. Gimana kabarnya Kahfi? Assalamualaikum. Salam, alhamdulillah sehat, Pak. Iya, sehat ya. Kembaran antum sehat juga. Alhamdulillah sehat. Gimana rasanya punya saudara kembar nih? Kebetulan di Multazam ada 5 saudara kembar, 5 santri kembar. Antum salah satunya nih. Gimana Ya, sih? menurut saya itu suatu anugerah yang tidak bisa ditolak sih, karena memang dari lahir pun sudah begitu. Dan ya dari beliau pun saya bisa dapat banyak inspirasi yang akhirnya uh, mampu menjadikan saya menjadi lebih termotivasi gitu sih. Alhamdulillah. Motivasinya karena saingan gitu ya? Ya kurang lebih. Oke, kita langsung masuk ke pembicara kita ya, Kavi ya. Ya, sebelumnya selamat mengucapkan seluruh Civitas Akademi juga mengucapkan selamat, terutama bagian ya dari yayasan ya. Antum sudah mendapatkan medali perunggu di bidang geografi. Ya, pertanyaan kemudian, antum kan IPA, kenapa sampai ke geografi nih? Antum ambil jatah anak IPS katanya. Kalau ditanya begitu sebenarnya karena ini aja sih, tadi saya pengen ambil biologi, cuman karena peminatnya pas itu banyak dan didominasi oleh akhwat, ya saya akhirnya milih geografi sih, yang pada saat itu cukup nggak terlalu banyak gitu akhwatnya, dan ya bisa dibilang hampir 3/8 kelas itu laki-laki lah, sementara 5 lainnya perempuan. Ya, dan perlu diketahui ya, geografi ini kan sudah beberapa kali mendapat juara di tingkat kabupaten ya, 3 tahun berturut-turut kalau nggak salah, antum tahun ketiganya antum dapat gitu ya, dan ini jadi motivasi juga mungkin ya. Ya bisa dibilang sih gitu. Ya, tadi ada yang terpotong. Iya sih, cuman karena ini juga sih, karena geografi kan nggak kayak pure IPS, dan ya saya rasa selama ada bagian yang bisa saya ambil, kenapa enggak gitu. Iya, lagi pula emang geografi kan ada geografi fisik, ada geografi sosial gitu ya. Karena Bapak juga dari geografi dan kita pernah belajar bareng ya. Iya. Meskipun cuma 2 kali pertemuan, setelah itu nggak sempat lagi ya. Oke, KSN kali ini secara online di tingkat nasional ya, gimana rasanya atau bisa diceritakan?
Sebenarnya di satu sisi mengecewakan. Karena nggak Ya, jadi jalan-jalan ke Makassar ya. ke Belitung, Pak. Lu ke Belitung ya, nggak jadi Ya, jalan-jalan ke Belitung. di satu sisi mengecewakan, cuman di sisi lainnya ya ada hikmah lah yang bisa, alhamdulillah saya bisa ambil. Karena mungkin aja kalau misal saya berkompetisi secara offline, ada faktor-faktor lain yang membuat saya akhirnya tidak bisa menjuarai kompetisi tersebut. Cuman ya karena qadarullah begini, alhamdulillah saya hanya berusaha semaksimal mungkin dan ya alhamdulillah beginilah. Rezeki antum lah. Iya. Ya, Bapak pengen tahu kan itu online ya. Bagaimana panitia bisa memastikan kalau pelaksana itu fair, artinya tidak ada kecurangan gitu. Mungkin bisa diketahui juga oleh teman-teman yang nonton podcast ini. Iya Pak. Jadi kalau di tingkat nasional kemarin itu panitianya sudah memastikan tidak ada kecurangan karena emang selama sesi pengerjaan berlangsung pun kita diawasi oleh satu device yang berada di samping device utama untuk pengerjaan. Jadi layar pun tetap kelihatan oleh panitia pengawas sehingga bisa dipastikan kita tidak membuka tab lainnya dan juga dari sisi waktu pun sebenarnya kalau misalnya kita mengerjakan sambil misalnya melakukan kecurangan, bisa dikatakan tidak cukup ya waktunya karena emang waktunya sengaja didesain agar kita tuh bisa mengerjakan secara lebih uh, ya lebih aman seperti itu sih tanpa adanya kecurangan. Itu sih Pak. Iya, ya alhamdulillah ya sudah akhirnya antum bisa dapat medali ya, medali perunggu. Ini pencapaian yang luar biasa karena sebelumnya belum pernah ada di sejarah Al Multazam ya. Mentoknya sampai provinsi biasanya ya. Ya, ya kalau Bapak boleh simpulkan sih, yang Bapak simpulkan sih antum memang ulet ya. Ada faktor dari diri antum sendiri yang akhirnya mengantarkan antum ke keberhasilan. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira siapa yang menginspirasi ataupun yang ngasih banyak berperan gitu ya kayak atas keberhasilan antum baik dari sekolah ataupun dari luar. Ya kalau dari keluarga dulu ya Pak. Kalau Ya. misal dari sisi keluarga sendiri sudah pasti kedua orang tua saya yang saya harap dengan adanya uh, KSN ini dan saya berhasil menjuarainya bisa mengantarkan saya lebih mudah untuk ya setidaknya dapat uh, tiket di PTN-nya lah. Setidaknya seperti itu. Sementara kalau dari sekolah sendiri banyak sih Pak, mulai dari teman-teman, guru, bahkan kakak kelas sekalipun. Dimana kalau teman-teman itu apa ya senantiasa mendukung dan mensupport saya. Uh, ada beberapa teman yang seringkali saya minta nasihat kepada mereka dan mereka senantiasa dengan senang hati memberi saya nasihat yang akhirnya dapat membantu mendorong saya dalam berkompetisi seperti itu Pak. Akhirnya ketika kompetisi itu pun berlangsung, nasihat-nasihat mereka selalu terngiang dalam pikiran saya dan akhirnya membantu saya untuk bisa tidak tegang ketika berkompetisi seperti itu. Lalu kalau dari kakak kelas sendiri, sebenarnya ini sih Pak, sekedar ingin boleh dikatakan melanjutkan asa yang mereka belum uh, berkesempatan gapai. Kayak ya kita tahu sendiri bahwa angkatan 11 tahun 2018 itu berkesempatan juga untuk ke nasional, namun ya alhamdulillah belum dapat gitu medalinya Pak. Dan oleh karena itu saya adalah motivasi, oh dari sini saya bisa nih untuk sekiranya melanjutkan asa kakak kelas saya itu. Dan juga ya kakak kelas geometri juga mendukung saya seperti itu. Dan kalau dari guru-guru sendiri, ya sih Pak, itu dari faktor sekolah, guru itu menurut saya penopang terbesar gitu. Karena ya guru juga sering saya minta nasihat dan karena kesukarelaan guru dalam mengajar, keikhlasan mereka dalam mengajar, uh, itu mampu membantu saya menguasai materi secara baik dan ya mengasah kemampuan saya dalam memecahkan soal dan akhirnya alhamdulillah bisa sampai di nasional ya seperti itu Pak. Perjuangan antum kan dari kelas ya. Awalnya hanya sampai kabupaten,
dan di provinsinya gagal gitu ya. Iya Pak. Dalam sehari belajar berapa jam hingga akhirnya kelas 12 tentu bisa mendapatkan medali? Sebenarnya kalau saya tuh nggak matok sih Pak, sehari itu belajar berapa jam gitu. Yang penting saya belajar apa yang saya targetin untuk diselesaikan hari itu. Dan karena apa ya, pengaplikasiannya seperti itu, saya terkadang bisa belajar lebih lama daripada orang yang apa ya, mematok waktunya belajar misal berapa jam sehari seperti itu. Tapi kalau dihitung-hitung lagi berbeda-beda sih Pak. Kalau misal semester 1 itu biasanya lebih sedikit karena emang kita belum terlalu difokuskan ya, karena emang masih di kelas. Sementara kalau misal di semester 2 itu kita sudah ada beberapa bulan ya, kalau kalau tidak salah 1,5 bulan atau berapa ya, sebulan mungkin sebelum sebelum ya kayak OSK dilaksanakan, itu kita di karantina di lab, dan ya di situ kita bisa kayak seharian ngulas materi atau latihan soal seperti itu. Barangkali ada persiapan atau apa namanya kisah menarik yang bisa diceritakan ke teman-teman ya pada waktu persiapan menjelang KSN atau bahkan dulu saat masih namanya OSN, ada pengalaman menarik? Ini sih Pak, ada satu kalimat yang sekiranya bisa mewakilkan kisah saya selama di per OSN ini. Gini kalimatnya, selama kamu terus berusaha dan tetap yakin, insya Allah keajaiban itu apa ya, insya Allah percepatan itu akan muncul, menghadirkan keajaiban-keajaiban seperti itu Pak. Mantap, nanti ditulis ya di tagline. Ya. Ya. Ulang bahwa ketika kamu tetap berusaha dan tetap yakin, insya Allah percepatan itu akan ada dan menghadirkan keajaiban-keajaiban. Jadi, ya, ngomong-ngomong hafalan antum sudah berapa juz kali? Oh, kalau saya sih dibanding teman-teman saya yang lain masih cukup jauh sih Pak. Ya, bisa dibilang 7 pun belum sih. Belum masuk ke 7. Iya, masih antum bisa kebut ya. Insya Allah. Iya, dan antum aktivitasnya akhir-akhir ini bantu membimbing adik-adik kelas ya, supaya tetap bisa mempertahankan prestasi Al-Multazam ya. Iya, ada waktu rutinnya seminggu sekali kalau nggak salah ya. Kuliahnya mau di mana nih? Barusan saya daftar ini Pak, SNMPTN ITB. ITB jurusan? Jurusan perencanaan wilayah kota. Mohon doanya juga. Amin, mudah-mudahan bisa diterima ya. Jadi jurusannya sesuai dengan bidang antum di geografi ini ya. Insya Allah. Iya. Sejauh ini persiapan kuliah berarti antum lewat SNMPTN undangan, ditambah persiapan menuju SBMPTN ya kalau yang tidak diterima ya. Ada persiapan lain barangkali? Paling itu dulu sih Pak. Ya. Pesan nggak untuk adik-adik kelas, untuk pemirsa YouTube yang ingin berprestasi seperti antum? Berprinsip seperti ini Pak. Ada 2 prinsip yang sekiranya mungkin bisa diterapkan. Prinsip yang pertama, lakukan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin mencapai suatu hal. Karena ketika kamu tidak melakukan sesuai prosedurnya, mungkin hal itu akan lebih sulit untuk digapai. Itu prinsip yang pertama. Dan prinsip yang kedua mungkin bisa diterapkan ya di dalam dunia per-OSN-an ini, yaitu prinsip waro, yang ibaratnya itu emang udah diwariskan dari baginda Nabi Muhammad SAW, di mana prinsip waro ini kan artinya berhati-hati ya. Nah, dalam dunia OSN ini kita kan nggak tahu nih, misal tipe soal seperti apa atau soalnya seperti apa yang akan keluar. Nah, oleh karena itu prinsip waro ini menghadirkan bagaimana kita tuh mempelajari semua soal yang
yang ada kemungkinan untuk muncul di kompetisi. Seperti itu sih. Ya, mantap ya pesannya, mudah-mudahan bisa diamalkan lah dari kelas antum ya. Oh ya, cerita dari para pembimbing antum nih di persiapan Olimpiade. Antum itu di antara para peserta karantina yang lain termasuk yang apa namanya luar biasa ya dalam ruhiyahnya, sisi ruhiyahnya, tahajudnya, tilawahnya, duhanya gitu ya. Masih istiqomah sampai sekarang? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa ya selamanya gitu ya. Ada doa khusus nggak? Barangkali antum bisa dapat medali ini, ada doa yang antum rutin baca atau antum panjatkan di sepertiga malam terakhir. Sebenarnya kalau doa gitu panjang sih Pak. Cuman ada dua doa yang sering saya baca. Yang pertama itu bunyinya begini. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Terus doa yang kedua dilanjutkan Allahumma innaka malikun muqtadirun mata sya'u min amrin yakun. Itu sebenarnya saya dapat dari Al-Qur'an. Ada kutipan hadis gitu di Al-Qur'an yang artinya mungkin bisa di browse di internet ya Pak. Kalau ingat. Tapi nggak diajarin oleh Ustadz di sini ya. Ya, tapi intinya itu seakan memuji Allah dan memohon serendah-rendahnya itu Pak. Serendah-rendahnya diri kita di hadapan Tuhan. Iya. Rencana ke depan ya, atau cita-citanya apa nih? Setelah kuliah mungkin barangkali dapat inspirasi dari apa yang antum pelajari di geografi ini, antum pengen jadi apa? Sejauh ini dengan basis ilmu yang nantinya insya Allah saya pelajari, yaitu perencanaan wilayah kota, mungkin saya ingin mendirikan perusahaan yang bisa bergerak di bidang properti seperti itu. Mungkin sejauh ini masih itu sih Pak. Baik. Oh iya, salam untuk orang tua antum ya. Beliau pastinya sangat berperan ya dalam keberhasilan antum ya. Kita sebenarnya pengen tahu nih bagaimana orang tua antum bisa mendidik antum hingga seperti saat ini ya. Sayangnya siang ini beliau tidak bisa bersama kita ya. Ya, salam saja untuk keluarga. Ya, terima kasih sudah menyempatkan diri ngobrol dengan Bapak dan disaksikan oleh pemirsa yang lain insya Allah. Ya, semoga sukses Kahfi di ITB atau diterima dimanapun insya Allah itu yang terbaik menurut Allah. Sampai ketemu nanti entah di kapan, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita suatu saat nanti. Ya, sekian The Best Podcast di kesempatan ini. Sampai jumpa di edisi yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.